Shalom semuanya, shalom yang hadir maupun yang di luar, yang sedang ikuti di online service atau sedang berpergian. Buat Bapak Ibu mungkin ada di rumah sedang istirahat atau di rumah sakit atau tidak sempat hadir di tempat ini, dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya hadir oleh Roh untuk memberkati Anda semua sekalian. Nah, buat Anda yang kali pertama hadir di tempat ini, selamat datang bergabung dengan kami, atau mungkin yang ikuti online service pada saat Anda bergabung ke dalam channel kami, Anda kali pertama, selamat bergabung. Pastikan Anda bukan orang asing bersama kami, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Dan bagi Anda yang datang dari sini, pastikan juga tidak langsung balik selepas ibadah ini. Bisa, staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Dengan demikian juga kami ingin ambil bagian untuk bersiapan jikalau Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Adik-adik saya, kalau Anda punya pergumulan jangan lupa, jangan sungkan, ya isikan saja pergumulanmu, ya sehingga kami dapat bersiapan buat Anda. Hari ini kita tahu seluruh dunia merayakan ya, mengenang kembali. Jadi bukan kita ibadah hari Pentakosta. Ada yang seperti itu, ya tidak masalah. Dijadikan hari ini ada hari Pentakosta, ya Pentakosta. Di dalam sejarah Alkitab hari Pentakosta itu sebenarnya adalah sebuah hari perayaan besar bagi orang Yahudi. Dan itu ada beberapa perayaan. Namun kita tahu pada hari Pentakosta juga terjadi pencurahan Roh Kudus. Itu janji Tuhan. Pentakosta adalah 50 hari setelah Yesus disalibkan, yang dimana Paskah. Keluar dari Mesir, itu adalah keluar, itu Paskah. Bebas atau lepas dari satu kehidupan lama masuk kehidupan baru. Itu gambaran, tetapi itu digenapi di perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus waktu disalibkan itu Paskah. Ya, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Ya kita rayakan Isa Al-Masih. Naikkan Tuhan Yesus ke surga. 10 hari mereka berkumpul di Yerusalem, di loteng, di mana di situ mereka menantikan janji Tuhan. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan, disebut hari Pentakos, yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Nah, biasanya memang gereja suka mengenang kembali, tidak salah. Kalau saya katakan mengingat itu tidak salah, harus mengingat kembali. Pagi tadi seorang sahabat kita, Pastor Immanuel Darsana, yang menyampaikan tentang bukan kisah pencurahan Roh Kudus tetapi efeknya, ya implikasi dari para Roh Kudus itu. Dan dia mengatakan memang itu selalu dibuat oleh gereja. Bahkan dia tanya gereja sini adakah doa 10 hari. Ya kita ada doa 10 hari tetapi tidak pernah doa seperti mana yang dikatakan Alkitab, ya setelah kenaikan lalu 10 hari. Kalau itu dilakukan salah nggak? Ya nggak salah juga, ya. Tetapi yang pasti bahwa Roh Kudus telah dicurahkan di saat waktu mereka berkumpul di loteng tersebut, itu kegenapan. Sekali dicurahkan ya terus bergerak. Nah itu dia. Lalu hari ini saya mau bicara apa Bapak Ibu? Dan pagi tadi saat waktu saya sampai kemarin saya belum dapat konfirmasi dari Tuhan bagaimana saya mesti sampaikan. Saya ada tipe orang yang berkhotbah sekarang ini, ada saya mempersiapkan tapi ada yang saya tunggu apa yang harus saya sampaikan, yang Tuhan mau saya sampaikan itu maksud saya. Dan pagi tadi saya langsung mendapatkan klik dari Tuhan ayat-ayat ini ya. Saya berdoa bisa menolong Bapak Ibu
ya menolong Bapak Ibu semua yang hadir di sini atau yang di rumah atau yang ibadah pagi tadi tidak sempat sore ini, ya menolong Bapak Ibu membuka sebuah wawasan bagaimana kita hidup ya bersama dengan Tuhan. Kalau pagi tadi temanya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan saya sore ini adalah topiknya adalah bergerak dalam urapan Roh Kudus. Ya sebenarnya sama aja ya. Jadi bergerak dalam urapan Roh Kudus. Artinya ketika kita diurapi oleh Roh Kudus, ya kita bergerak. Ya, saya kira itu suatu terminologi ya. Maksudnya suatu pengertian yang sederhana. Bergerak dalam urapan Roh Kudus. Artinya ada urapan Roh Kudus pasti bergerak. Ada nafas pasti hidup. Kan begitu. Kalau ada nafas pasti hidup, pasti juga bergerak. Lah kalau enggak bergerak, diam terus. Kesaksian Bro Anton itu bagus sekali. Saya sempat datang, saya nggak tahu dia kenalin saya atau tidak. Ya, dia lagi tidur, saya bangunin dia, saya berdoa buat dia. Memang pada saat itu cukup kritis sekali. Ya, nah orang yang sudah tanda kutip kalau ngalami kelemahan fisik, ya kelemahan fisik atau kegagalan mental pasti nggak bisa buat apa-apa lagi, alias istirahat, tapi belum game, belum diam. Dan kalau sebegitu itu sudah dekat, ya udah dekat gitu loh. Nah itu gambaran Bapak Ibu. Kalau Anda bernafas, pasti tandanya Anda, kalau tanda Anda bernafas artinya apa? Anda hidup. Kalau kita bisa bernafas, artinya tandanya kita hidup. Seringkali nonton film action kan? Kalau udah ditembak, mana yang dipegang duluan? Ini masih ada nafas. Kalau ini udah gak ada nafas, pencet lagi sini, dipastikan lagi gitu. Kalau masih sedikit, sikat lagi sekali. Kan begitu, itu film ya. Artinya kalau ini masih ada nafasnya, lalu masih ada gerakan nadinya, artinya ya masih hidup. Dan kalau masih hidup, bentar lagi dia bangkit, dia bisa jalan lagi gitu. Nah, saya memberikan satu perumpamaan, ini terminologi bahwa bergerak dalam urapan Roh Kudus. Itu yang Anda mesti tahu. Dan kata urapan, kapan kita diurapi dan bagaimana kita hidup di dalam urapan itu sendiri. Nah, malam ini kita mau sama-sama belajar menolong kita untuk bergerak di dalam urapan Tuhan. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6, ini ayat kayaknya seringkali saya ajak Anda untuk baca. Seringkali saya jadikan bahan khotbah di tempat ini. Tapi malam ini ada satu sisi lain ya, dari angle lain ya, dari sudut pandang lain untuk membawa kita untuk memahami bergerak dalam urapan Roh Kudus. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat Bapak Ibu, diperhatikan. Ini ada beberapa ayat, saya akan baca sampai lengkap begitu. Ayat ke-7, saya baca dari ayat ke-6 terlebih dahulu ya, ayat ke-6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, berubah menjadi manusia lain. Ayat ke-7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Ini suatu nubuatan. Saya kira saya tidak menggunakan istilah nubuatan. Ini suatu pernyataan firman Tuhan oleh Samuel kepada Saul. Sewaktu ia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja pertama bagi bangsa Israel setelah keluar dari Mesir dan masuk tanah perjanjian. Berapa lama kemudian mereka ingin seorang raja, Tuhan meneguhkan ya. Tuhan meneguhkan keinginan mereka. Tuhan karuniakan keinginan mereka, maka ditemukanlah seorang bakal. Nah, kalau ini bukan bakal lagi, ini calon raja. Dan setelah diurapi jadi raja. Jadi ada bakal calon, ada calon, lalu baru raja. Sekarang bakal calon presiden,
calon presiden, kemudian jadi presiden yang tegak lurus dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hukum-hukum negara, ya, lalu dipilih sama rakyat, dia akan jalankan roda pemerintahan. Kira-kira gitu ya. Saya tidak mau masuk sana lama-lama ya. Saya kembali ke firman Tuhan jauh lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, ini setelah diurapi, itu disampaikan kan? Maka kadang-kadang kalau kita diurapi, kita tidak paham tentang urapan itu, kita tidak paham, malah kita nggak tahu. Udah diurapi, kalau diurapi minyak ya rasa ya basah. Ya kan? Tapi kalau diurapi Roh Kudus, ya rasanya apa? Beda Roh Kudus dengan diurapi dengan minyak. Tapi ya memang biasanya kata urapan di dalam Alkitab selalu merujuk kepada ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Ya imam, ya nabi, ya atau para gembala kalau di perjanjian baru ya. Para gembala atau orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan untuk mengurapi. Ya itu ada tandanya juga. Kalau diurapi minyak atau ditumpangin tangan berarti udah diurapi. Terus apakah Roh Kudus sudah bekerja atau tidak? Ya bergantung kepada iman kita, berkata apa sudah terima atau tidak. Kalau kita masih melakukan, ya nggak ada gunanya. Walaupun satu drum minyak itu disiram, hanya sia-sia aja, lebih baik buat goreng pisang kan gitu loh. Ya satu drum gitu ya, dicurahkan atau dicelupkan sekalipun ya. Tetapi kalau kita memang percaya, kendati pun yang berdoa mungkin salah berdoa, ya salah ucapkan gitu ya. Satu hari, saya masih ingat ya, waktu di Haji Abbas, ada seorang bapak, dia, Tuhan kasih tahu sama saya, di sini ada orang yang hidungnya bengkak dan sakit, tapi saya tunjuknya di sini. Hidungnya, kan salah ngomong kan? Tapi bapak yang datang ke sini, ya, telinganya yang dengung. Dia lihat saya pegang telinga, dia maju ke depan. Saya doakan hidung, tapi yang sembuh telinga. Sebenarnya siapa yang salah? Tangan atau mulut saya juga nggak tahu. Tapi nyatanya yang sembuh telinga. Jadi benar Roh Kudus dong, betul nggak? Pendeta salah ngomong, tapi Roh Kudus nggak salah bertindak. Mungkin saya akan berkata, Bapak begini, tapi omongan saya begitu. Tapi begitu Anda ngelihat reaksi gerakan fisik saya, gestur saya, memberikan sebuah gerakan, Anda meresponi, oh ini loh sebenarnya. Anda responi dengan benar dan Tuhan akan menyatakan di situ. Kendati pun omongnya salah. Ya. Tapi kita harapkan jangan selalu salah, ya. Salah mulu juga masalah gitu ya. Nah, saya teruskan lagi. Ini tadi saya katakan, tadi yang kita baca itu adalah pernyataan firman Tuhan. Belum terjadi, ya. Seperti kalau saya doakan Anda, saya bilang, kamu nanti Tuhan akan pakai begini-begini, itu baru nubuatan atau pernyataan firman. Belum tentu terjadi. Kalau Anda tidak meresponi, Anda tidak jalankan ya itu hanya lintas saja lewat itu ya. Tapi ini ayat memang sangat luar biasa ya. Di situ dikatakan seperti itu, Roh Kudus akan berkuasa atas kamu akan berubah menjadi manusia lain. Ya, apa saja yang terdapat di tanganmu lakukan, Tuhan terus bekerja. Itu 3 bagian tuh. Pertama dikatakan apa? Roh Kudus berkuasa, kamu penuh. Yang kedua apa? Berubah, karakternya berubah. Itu yang kedua tuh, berubah langsung. Dan yang ketiga apa? Ya ini yang Immanuel nih, ya. Tuhan menyertai kita, ya. Di mana saja, kapan saja. Tidak ada tempat membatasi Roh Kudus bekerja. Itu tadi lagu yang terakhir kan begitu ya. Ya, tak ada tempat yang bisa membatasi Roh Kudus bekerja. Kemanapun Anda pergi, kata Daud, ke dunia orang mati ada juga. Dunia orang mati itu maksudnya apa? Ya, bukan neraka sebenarnya. Dunia orang mati ya memang dunia orang mati, dunia orang istirahat. Di situ ada. Kenapa? Sampai kapan? Sampai sangkakala ditiup. Ya, waktu sangkakala ditiup, angkat itu. Orang-orang yang ada di kematian ya, orang-orang di kematian terangkat bersama siapa? Bersama sama Roh Kudus naik ke awan-awan. Nah, di dunia ini sudah nggak ada lagi Roh Kudus. Ya, nggak ada Roh Kudus, masih ada manusia, masih sama siapa? Pemerintahan antikris. Wah, ini cerita akhir zaman, nggak usah di sini ya, repot, panjang itu masalahnya. Saya cuma singgung sedikit dari situ. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 8.
engkau harus pergi ke Gilgal. Nah, ini pesan ya. Tadi itu pernyataan dan ini adalah pesan ya. Beda ya. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah. Wih, pesannya lumayan. Bahasa Indonesia itu kata camkan ini sebenarnya adalah kata ganti daripada kalau Anda terima surat itu ada cap. Nah, itu meterai. Itu camkan, artinya dimeteraikan ya. Kalau Anda disuruh pergi ke pasar beli sesuatu karena dia pengen lebih tegas, biasanya apa? Jangan lupa ya, itu camkan itu ya. Biasanya itu yang orang agak usianya di atas 50 itu ya. Alias apa? Nah, Anda yang ngomong cerewet ya, bukan saya ya. Walaupun saya pakai suara. Ya, pesannya berulang-ulang padahal dia udah tahu. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu, memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nah, ini pesan ya, ini pesan dari Samuel ayat 9. Sedang ia, nah ini keterangan. Kalau tadi adalah pernyataan, pesan ini keterangan. Keterangan menerangkan orang ketiga ya. Orang itu siapa? Yaitu Saulnya ya. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, ya, ini menerangkan. Lalu maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Wih, luar biasa. Jadi begitu diurapi, kemudian dikasih pesan, ya, kemudian udah dipesan apa? Nah, terjadi tuh. Terjadi, kenapa terjadi? Karena dia ikuti pesan, ya. Pertama dia menerima, kedua dia mengikuti pesan, yang ketiga terjadi. Kalau Tuhan bilang sama saya, Jamain pasti melahirkan. Lahir enggak? Ya enggak, karena laki-laki. Kalau lahirkan bingung gue juga. Tapi pasti punya anak. Nah, itu dia. Ya kan? Tetapi ketika saya sampaikan, dia meresponnya, terjadi. Ya, istrinya hamil seperti Hana. Ya. Hana dapatkan pesan dari Tuhan, kemudian dia meresponi, ya, responnya benar, tidak ragu lagi. Ya, nanti saya ceritakan ini malam saya senang ya, ibadah sore ini kendati pun kita masih di dalam talian dengan Heavenly Worship, Divine Healing Movement, tapi malam ini rasanya saya ingin edukasi lebih dalam ya. Kalau ada waktu ya kita saya tetap berdoa buat Bapak Ibu yang punya masalah. Kalau ada waktu saya berikan Anda untuk press ya. Anak-anak saya lihat yang di atas itu kayaknya udah gatal-gatal kakinya ya. Termasuk yang anak-anak di atas, termasuk yang depan-depan sini, yang tua-tua juga ya. Yang biasa suka makan keladi gitu. Oke, saya teruskan lagi ya. Dia katakan apa di situ? Sedang ia berpaling pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain dan segala tanda-tanda yang tersebut terjadi ya, itu terjadi pada hari itu juga. Lalu ayat 10 ya. Ketika mereka sampai di Gilgal dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya. Tuh kan tadi nubuatan ya, pernyataan ini terjadi. Dimulai dari apa? Mulai dari menuruti. Kata menurut itu tegak dan lurus. Kasih tahu sampingnya, kamu tegak dan lurus kebenaran. Pasti Gideon dan Sofyan tertawa karena tegak lurusnya dia mungkin kemana-mana. Kalau saya ini tegak lurus dengan firman Tuhan. Ya, nggak tahu ketawanya kenapa, saya nggak ngerti. Ya, jadi karena dia tegak lurus, maka dikatakan apa? Berkuasalah Roh Kudus atasnya. Nggak cukup hanya berkuasa. Kalau saya bilang kita semua Roh Kudus berkuasa, semua suka mengaku berkuasa. Ya, apakah Anda sudah penuh Roh Kudus? Sudah dipenuhi Roh Kudus. Apakah Roh Kudus berkuasa? Sudah, nggak apa-apa. Itu kan hak kita kan. Suka-suka kulah kalau mau ngomong begitu. Saya juga nggak larang. Tapi di sini dikatakan. Ya, dikatakan apa? Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka.
Nah, orang lain loh yang lihat. Saul itu kan manusia biasa. Dia bukan golongan nabi. Dia bukanlah orang rohani. Tapi kok lain? Nah, Roh Kudus berkuasa atas kamu. Dan kamu akan kepenuh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Hidup kita yang menjadi kesaksian. Bukan omongan kita. Omongan gampang Pak Bu. Ceritanya memang rohani banget. Haleluya, shalom. Kalau Bapak Ibu bisa shalom, haleluya. Tiap hari saya sekarang lihat di TV. Ya, tiap hari di TV itu. Dari poros sana kalau dia mulai mau sampaikan sesuatu pasti ada kata shalom, Elohim, tambah Elohim lagi. Entah dari golongan manapun ya. Coba benar nggak? Percaya tidak percaya. Tapi saya juga kadang bingung. Ada yang nggak suka sama Israel. Nggak suka kan? Nggak tahu nggak sukanya kenapa. Saya juga nggak ngerti gitu. Saya ngomong gini direkam. Tapi shalom itu kan bahasa Ibrani loh. Dia nggak tahu kali itu shalom. Dia pikir orang Kristen kali shalom. Salah bos. Shalom itu bahasa Ibrani. Damai sejahtera. Dia pakai shalom. Artinya Anda nggak suka sama Yahudi. Tapi Anda sudah gunakan bahasa Yahudi loh sebenarnya juga. Karena nggak ngerti aja sih. Oke lah saya nggak mau masuk sana. Tapi kalau kita juga shalom, haleluya. Ya hanya menandakan kamu orang Kristen. Tapi sebenarnya ya sesungguhnya bukan itu Pak Bu. Sikap perilaku kita, langkah hidup kita bergerak menyisakan tanda-tanda Kristus enggak. Saya kadang lihat itu belakangnya I love you, I love Jesus gede. Saya suka kalau ada yang punya mobil ada gambar-gambar begituan. Ada yang nggak ada I love you tapi ada salib. Tapi kalau keluar kota, tiba-tiba dari jendela keluar sesuatu. Saya bilang samanya, tong sampahnya gede banget ya. Dia pikir mobilnya nggak boleh buang sampah, tapi di luar boleh. Saya sedang ngomong ini bukan menghakimi Bapak Ibu. Saya sedang ngomongin orang-orang yang nggak ngerti aja. Ya, gimana kalau Bapak Ibu diantaranya ada yang seperti itu. Habis minum air, main buang aja gitu. Nah, dan orang akan lihat, ini orang Kristen loh, ada salibnya. Tapi kok begitu? Ngerti gak sih maksud saya? Nah itu tidak menjadi kesaksian. Ya, jadi berubah itu seperti itu. Oke, saya mulai memberikan pemahaman buat Anda. Sisi khotbah saya malam ini, Pak Bu, hidup ini kita punya fungsi. Manusia itu ada dua, be and do. Bilang be and do. Be itu bicara diri kita, do itu functionnya. Kalau saya kalau boleh menggunakan istilah lain adalah, ya boleh kata dia adalah namanya apa? Position and function. Posisi itu berarti Andanya. Fungsi itu artinya perbuatannya. Ya. Nah, itu intinya. Nah, setiap benda yang hidup, khususnya manusia, untuk dia bergerak, dia memerlukan namanya apa? Kalau geraknya di atas standar rata-rata atau hidupnya dibedakan dengan yang lain, ya, bisa menjadi kesaksian. Maka dikatakan menjadi manusia lain artinya apa? Hidupnya dibedakan dengan orang lain. Maka tidak ada kata lain, dia harus apa? Diurapi. Kita lihat di Alkitab. Saya belajar dan saya mau mengajar bahwa saya temukan setiap aktivitas di dalam Alkitab, seseorang untuk berfungsi dia dimulai diurapi dulu. Maksudnya apa? Kalau kita lihat Alkitab, begitu dia diurapi, kendati pun yang mengurapi itu manusia, tetapi di situ selalu merujuk perbuatan Roh Kudus. Dengan kata lain Pak Bu, bahwa hidup seseorang tanpa Tuhan, hidupnya sia-sia.
Kendati pun ada orang hidupnya sepertinya dia nggak percaya Tuhan, tapi dia diberkati. Dua hal yang berbeda, Pak Bu. Yang pertama, memang dia tidak percaya Tuhan, tapi berkatnya itu datang dari Tuhan. Anda mau percaya atau tidak percaya? Mengapa saya berkata seperti itu? Mungkin orang ateis, mungkin orang yang tidak percaya Yesus, tidak percaya Tuhan. Tapi dia diberkati. Saya akan selalu berkata, berkatnya pasti datang dari Tuhan. Oh enggak loh, dia nyembah kepada roh-roh lain loh. Roh lain gak punya berkat. Dia aja ada karena berontak. Dia itu merampas. Merampas apa? Merampas kepunyaan anak Allah. Ya datang dari Tuhan. Untuk dikembalikan kepada anak Tuhan. Kan bodoh. Padahal itu punya kita. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena firman Tuhan mengatakan Yesus datang ke bumi. Datang kepada siapa? Datang kepada kepunyaannya. Artinya apa? Kok Tuhan datang ke bumi, kalau Anda baca di dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-11, ia datang kepada kepunyaannya. Nah, itu jelas. Artinya alam semesta kepunyaan Tuhan, tapi kepunyanya enggak mau menerima dia. Nah, itu kan ada ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya apa? Itu tidak menerimanya. Karena memang begitulah Alkitab membuka dengan filosofi kebenaran mengatakan bahwa Yesus itu datang karena kasih karunia. Begitu besar kasih Allah. Nah dari situlah terjadi irama. Gerakan Tuhan menyatakan dirinya sebagai manusia. Begitu besar kasih Allah akan dunia tuh. Akan kehidupan, berarti tidak hanya manusia. Kenapa di situ tidak dikatakan aku hanya mengasihi manusia saja? Enggak, dunia, kata dunia itu adalah kehidupan ini. Ya, maka dia mengaruniakan, itu udah karunia tuh. Ya, dia mengasihi alam semesta ini, kepunyaannya dikaruniakanlah satu kekuatan yang bernama Yesus Kristus yang disalibkan di atas kayu salib, kemudian naik ke surga. Hari ke-10 dicurahkan Roh Kudus supaya semua orang yang percaya nantinya disatukan. Ya, disatukan di dalam Tuhan. You and me the one in Christ. Wah, nggak tahu benar atau tidak benar itu. Anda dan saya satu dalam Kristus. Wow. Menjadi apa? Menjadi Yesus yang hidup. Itu tema kita punya apa? Thanksgiving Day. Anda dan saya satu di dalam Kristus. Wah. Saya minta Andi nanti bikinkan lagunya. You and me, the one in Christ. Wah, nggak tahu gimana caranya. Kalau salah dibenarkan sedikit ya. Orang Melayu disuruh bahasa Inggris kan begitu. Orang Teochew bilang Huanang tuh Huan Ting Tong gitu, terbalik-balik kan gitu loh. Bahasanya terbalik-balik ya. Oke. Nah kita lihat Alkitab membenarkan itu Saul. Kemudian Daud sebagai penggantinya. Ini saya ambil contoh Alkitab itu raja-raja. Daud waktu dia mau jadi raja diapain juga? Diurapi dulu baru masuk Lemhanas. Ya, diurapi dulu baru masuk ke Balai Pelatihan Nasional ya. Ya, lembaga pelengkap atau pelatihan nasional ya. Pertahanan nasional ya. Itu sekian lama baru dia nanti diinaugurasi jadi raja. Dan dia tahu loh. Nah, saya coba memberikan gambaran buat Bapak Ibu perbedaan antara Daud dan Saul. Saul juga diurapi jadi raja, maka kalau Anda membaca kitab saat dia diurapi Tuhan, Roh Tuhan menyertai dia enggak? Menyertai dia karena kitab katakan kan, kapan seketika hari itu hatinya sudah berubah, udah rajin ke gereja, ya begitu dengan firman Tuhan rajin ke gereja, ikut New Life, ikut NIP, penuh Roh Kudus, ya kan? Nah, tetapi kan enggak sampai di situ.
Coy, masih ada lain-lainnya. Kalau enggak, ya semangat, udah penuh Roh Kudus, ikut NIP ya, suruh ikut SMK. Wah, nggak punya waktu. Wah, Anda pikir itu Roh Kudus seperti kayak apa terus gitu ya? Memang Roh Kudus tidak keluar, tapi kan Alkitab bilang hendaklah engkau senantiasa penuh. Artinya memang harus selalu penuh. Firman Tuhan nggak bisa dibohongin, ya tetap A ya A gitu. Anda mau berdalih apapun tetap aja. Memang dia tidak keluar masuk seperti yoyo ya. Turun naik maksud saya, tapi ya bisa hilang, bisa kurang karena perlu penuh kan. Nah ini masalah. Nah Saul pada saat waktu dia diurapi dia bisa jadi raja. Bahkan Alkitab katakan Anda kalau baca di ayat 26, Tuhan bukan saja urapi dia menjadi raja, Tuhan menyediakan perangkat. Ya, seperangkat ya. Jadi kelengkapan orang-orang ya, menteri dan tenaga-tenaga ahlinya yang hatinya digerai oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu diurapi, buka toko, karyawannya aja juga Tuhan urap jamah hatinya. Walaupun dia belum percaya Yesus. Karena apa? Ada ada namanya impartasi. Karyawannya mau nyolong juga takut sebenarnya. Loh, kenapa karyawannya bisa nyolong? Jangan-jangan bosnya juga nyolong. Nggak tahu nyolong siapa punya. Bisa saja nyolong sana nyolong sini, saya nggak tahu gitu loh ya. Itu kan apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau Anda hidupnya susah, jangan marahin orang lain dulu. B-nya diberesin dulu. Wah diperbaikin dunia. Fungsinya diperbaiki. S1, S2, S3, saya nggak haramkan ya. Harus belajar. Seminar sini, ya kan. Saya ngomong sebut nama orang nggak enak lagi ya. Semua diikuti semua ya. Palanya jadi besar sekali gitu loh ya. Kalau palanya besar kerjanya pala besar kan pintar juga biasanya. Udah pala besar perutnya jadi besar juga karena banyak makan biasanya. Ya tapi rohnya kecil. Kayak semut gitu ya. Gede pala, gede perut. Gigit orang tuh sakit banget loh semut ya. Pernah gigit semut nggak? Saya dulu sering digigit semut. Waktu saya masih kecil suka ngalami penghukuman dari orang tua. Salah langsung diikat ke pohon klenge katanya. Klenge ya. Semut. Ya, maka waktu di Jakarta saya begitu ketemu si Obi Mesek, Obi Masa itu, Obi. Dia nyanyi, ingat juga ya saya di kampung ya. Malu, aku malu. Semut merah. Bukan malu kan semut merah, gua disiksa. Zaman waktu saya kecil di kampung pernah tuh diikat gitu. Nah kita lihat ya bahwa perbedaan antara Daud. Daud begitu dia diangkat raja diurapi, dia tahu pada saat Roh Kudus mulai tidak lagi terlalu eksis, dia mulai. Ya kalau kita baca Alkitab ya, kalau kita lihat di Alkitab, saya kira saya yang bacain aja supaya cepat ya. Di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 saya bacain buat Bapak Ibu, perhatikan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah sampai menuju Rama. Setelah itu jadi raja. Itu penting kan diurapi. Boleh bilang samping kiri kan, hidupmu perlu diurapi. Ya mungkin Bapak Ibu tidak mengatakan, mungkin berpikir, aku kan gak jadi raja. Kalau Anda pria jadi suami toh, jadi pemimpin di rumah toh. Kalau Anda ibu perempuan, kamu jadi ibu, jadi teladan buat anak-anak kan. Kalau Anda bos-bos ini, Anda jadi pemimpin toh. Semua kita ini, ya, jadi pengusaha, Anda jadi pemimpin perlu diurapi, ya. Supaya Roh Kudus memenuhi kamu bisa bergerak dalam urapannya, itu yang terpenting kan? Sama. Nah, ingat, saat waktu Daud diurapi jadi raja, jadi nggak? Jadi itu, karena Roh Tuhan menyertai dia menjadi raja. Tapi ada masa dia mulai mengalami lemah. Maka kita lihat di ayat berikutnya, ya, di ayat berikutnya di pasal yang sama, tapi Samuelnya 2 Samuel pasal 6 ayat 14 berkata, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga,
ia berbaju efod dari kain lenan. Padahal dia nggak boleh pakai itu. Ini pakaian imam. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan apa? Diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Dia tahu. Lu kalau diurapi gua udah jadi pemimpin, Tuhan tidak boleh nomor 2. Tetap nomor 1. Kamu boleh semakin tinggi jabatan kamu, uang kamu boleh semakin banyak, rumah kamu boleh semakin banyak. Ingat, istri cuma 1 ya. Gitu. Kadang-kadang kalau udah rumah banyak, pikirannya aneh-aneh lagi ya. Siapa yang jagain rumah ini? Ya kan, akhirnya yang lain-lain itu. Apapun boleh kita capai, tapi jangan lupa Tuhan itu tetap nomor 1. Ah, itu dia. Kadang-kadang kita baru, belum apa-apa. Belum ada apa-apanya. Aduh. Istilah kami orang Jakarta belagu. Sini sih nggak ada. Yang di sana. Itu baru dikasih sedikit. Kerannya baru terbuka. Percayalah itu datang dari Tuhan. Tapi belagu. Ya. Kita tidak bisa menghakimi bahwa itu bukan dari Tuhan. Hanya B-nya belum siap. B-nya belum siap, Pak Bu. Itulah Tuhan selalu berurusan dengan B. Pribadi orangnya. Tuhan berurusan dengan apa? Si orangnya. Maka dikatakan bahwa Allah itu roh. Allah mencari siapa? Penyembah-penyembah. Artinya orangnya. Bukan penyembahan. Kita pandai buat musik yang bagus. Kita pandai buat macam-macam. Enggak salah Pak Bu. Tapi itu enggak ngaruh lah. Menambah sejengkal pun enggak tentang kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dan dinyatakan dirinya kalau B-nya, manusianya seturut dengan kehendak Tuhan. Nah itu dia. Daud mengerti bahwa wow saya ngalami. Musa juga begitu kan. Musa bisa membawa orang keluar dan tiba-tiba Musa katakan wah dia merasa sesuatu kurang bagus. Dia mulai kembali ke Tuhan. Jadi Daud begitu dia merasa dia cari. Ini kan saya raja. Saya mesti kembalikan. Penyembahan itu utama. Kedekatan Tuhan utama. Nah itu dia. Termasuk Salomo anaknya. Kita lihat. Ya, saya bawa ke sini. Alkitab katakan di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 ini tentang Salomo. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Ayat 11, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di rumah, lalu Salomo berkata, Tuhan Allah yang bertahta di sorga, di mana bisa memberikan tempat buat dia. Tapi hari ini Tuhan menyatakan diri, di tempat ini yang aku bangun memang sih megah banget. Tapi bukan karena tempatnya yang megah. Hati Salomo berkenan kepada Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangannya Salomo, Tuhan turut bekerja. Tuhan diam di situ. Kendati pun kita tahu Salomo akhirnya memang tidak mencerminkan apa yang kita harapkan. Tapi bukan isunya. Tapi saya mau katakan ketika dia tahu bagaimana meletakkan Tuhan yang utama, Allah turut bekerja. Ini 3 bagian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya akan berikan penekanan yang penting buat Bapak Ibu. Di dalam Efesus pasal pertama ayat 13, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketika dia mengurapi kita, dia yang menjamin seluruh janji Tuhan itu digenapi. Saat waktu Bapak Ibu maju ke depan, minta diurapi, percayalah Tuhan menyertai kau sampai janjinya digenapi. Itu intinya. Ya. Jadi penting sekali. Nah, tetapi yang harus Anda dan saya perhatikan, ya, sesuai dengan Alkitab, saya kunci dengan ini, Anda perhatikan ini yang penting. Ya, ada beberapa bagian menjadi kata kuncinya. Yang pertama,
Diurapi itu harus, dikata apa? Diurapi dengan orang yang diurapi. Kadang-kadang kita suka, siapa saja kita minta didoakan. Anda tahu siapa dia? Belum nggak tahu kan? Anda cuma tahu dia pandai bicara. Yang pandai bicara juga banyak. Belum tentu dia bisa mengurapi Anda. Ya, harus diurapi oleh orang yang diurapi sesuai dengan apa panggilan Tuhan. Maka Alkitab katakan, kalau ada apa-apa, panggillah para penatua, minta dia oleskan minyak. Dia nggak suruh kita cari di tengah jalan. Semua orang mengaku dia hamba Tuhan, kita boleh diurapi. Gereja banyak, hamba Tuhan banyak, tetapi orang yang diurapi belum tentu banyak. Lalu bagaimana orang yang urapi? Orang yang hidup di dalam urapannya. Dia akan perlihatkannya. Dia orang yang diurapi, dia akan tegak lurus dengan urapannya. Enggak mengsong ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi bilang tegak lurus, tidak mengsong ke kiri dan ke kanan. Kalau Anda mengsong ke kiri dan ke kanan, maka Anda tidak mencapai kesuksesan yang maksimal. Itu di Yosua pasal 1 ayat ke-8 ya. Nah, itu yang pertama. Di yang kedua dikatakan apa? Mengikuti arahan kebenaran. Ada gitu banyak orang pengen diurapi, pengen dengar omongan, tapi nggak pernah mau jalankan. Maka saya suka ngomong sama teman-teman. Saya kadang-kadang kadang-kadang saya bisa jadi males loh. Ada yang datang, begini ya saya ngomong kasih tahu, saya berdoa saya kasih tahu. Tapi nggak dilakukan. Dia cuma minta peneguhan kalau dia punya. Kalau bukan dia punya, dia nggak mau lakukan. Dia tetap lakukan dia punya sendiri. Aku cuma hanya berpikir, aduh. Nanti kalau ada masalah datang, terpaksa saya sih kata terpaksa aja. Walaupun saya nggak bisa main gitar, saya suruh Gideon main gitar. Saya bangkitkan lagi Benny Panjaitan ya. Terlambat sudah kau datang padaku. Mengapa kau mengkhianati hatiku? Saya suruh kamu jangan buat begitu. Tapi kalau dia punya kita teguhkan. Dia cuma minta peneguhan. Maka kalau orang pengen peneguhan, jangan minta sama pendeta lah. Boleh sih datang, saya sampaikan. Saya selalu katakan kepada teman-teman yang hidupnya kiri dan kanan nggak tegak lurus karena nggak bisa diarahkan. Nah, itu penting. Pada saat waktu Saul diurapi, Samuel bilang, kamu pergi ke Gilgal. Dia ke Gilgal, dia nggak ke Sungai Yordan. Kalau Jakarta ya, endorse lagi. Jadi ikuti dia pergi ke Gilgal, ketemu di situ. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, hatinya mau diubah. Kadang-kadang kita punya prinsip, tidak salah punya prinsip. Tapi prinsip kita kalau keluar dari kebenaran, jangan dipertahankan. Ada yang punya prinsip, saya memang begitu, prinsip is okay, saya setuju. Tapi saya cuma tanya, prinsip kamu itu dasarnya apa? Oh dasarnya karena saya kemarin disakiti, maka sekarang saya mesti sakiti lagi. Saya tanya, kalau begitu kamu sakiti dia balik, gara-gara dia sakiti kamu sakiti dia balik. Lu pernah nonton film enggak tuh, film kungfu tuh? Balas dendam balas mulu saya bilang. Ya, ini baru kejadian selesai itu ada film tuh. Ya, bapaknya balas dendam karena akongnya, sekarang anaknya balas dendam bapaknya. Mungkin kalau cucu lagi balas dendam, kapan selesainya? Ya kan? Kalau istilah orang Jakarta, bego katanya. Orang Jakarta bilang, orang Pontianak nggak begitu. Iya kan? Jadi hati nggak mau berubah. Bisalah move on ya. Oh iya saya salah. Kalau salah ngakulah kesalahannya. Rendah hati datang, oh ya aku salah ya. Kan nggak salah kan begitu. Nah yang keempat, hidup dalam persekutuan jemaat. Dia bilang, nanti kamu akan ketemu para imam. Kan ya Saul. Begitu dia ketemu dengan para orang Lewi yang suka menyembah. Roh Kudus memenuhi. Penting ibadah coy. Bilang sama kiri kanan, guys, penting ibadah. Bukan mancing. Sampai mancing sampai bawa HP. Online. Oh on tuh.
Tapi memang kalau kondisi tak memungkinkan boleh. Tapi sengaja. Saya ngomongnya bukan lagi marah-marah. Saya coba mau mengedukasi kita. Alkitab kalau kamu pengen ditulis penuh Roh Kudus, kamu bersekutu dengan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Maka ada gereja, ada rumah, ada fellowship. Kan nanti tanggal 1 tuh. Ada heavenly worship karena itu hari libur. Maka dijadikan jam 5. Ya datang. Dan jangan sendiri, bawa temannya. Kasih tahu itu tanda Anda hidup. Menghidupi tetangga-tetangga kamu. Enggak egosentris, enggak individualis gitu loh. Hidupnya terlalu eksklusif, harus inklusif, masuk ke masyarakat. Saya setuju Bapak Ibu datang di sini ibadah, tetapi kalau cuma hanya ngurus sendiri, itu kalau orang yang suka hanya ngurus diri sendiri, saya bukan sumpahin. Pada umumnya enggak beres juga ngurus dirinya. Kalau kita bisa ngurus orang lain, pasti kita pandai ngurus ke diri kita. Saya begitu bertobat, saya sedikit cerita diri saya. Saya begitu bertobat, itu kalau orang Jakarta yang saban hari, kita tuh terus cari teman-teman ceritain. Kadang-kadang ini maki-maki, dimarah-marahin. Ya, nggak masalah saya ceritain. Akhirnya dalam 1 tahun, saya punya komsel mungkin bisa 100 orang. Penuh udah kayak gereja gitu. Mereka jadi panggil saya pendeta. Padahal baru 1 tahun saya bertobat. Orang-orang yang suka marah-marah itu, ujung-ujungnya dia datang minta didoakan. Mobil saya sampai babak belur bonceng bawa mereka. Aku tinggal di Jakarta Barat di Komplek Trisakti. Ada yang bertobat tinggal di mana tahu nggak? Di Kelapa Gading. Aku mesti jemput. Ada yang di Radio Dalam di Kebayoran. Anda bisa bayangkan kalau orang Jakarta antara selatan dan utara dan timur itu nyanyian lagu itu bagus tuh. Ya, utara selatan. Saya jalankan sampai 1 hari mobil saya langsung ambruk itu di jalan tol. Karena saking udah nggak sanggupnya. Kayak bawa mobilnya sedan, masuknya habis sampai 9 orang. Udah berjejer semua. Nah, artinya apa? Kita enggak individualisme. Orang yang hidup dalam gerakan Tuhan, dia enggak kepengen sendiri. Saya cuma mau tanya, ini cara daging lo ya. Aku kalau bicara daging aja enggak ngerti gimana bicara roh. Anda kalau makan tempatnya enak, suka cerita enggak? Di situ ada es krim lo, enak deh, murah lagi. Pasti cerita kan? Oh di situ ada kepiting lo. Kepitingnya japitnya ada 10. Enggak tahu dari mana 10-nya ya. Pokoknya cerita aja kan, seru ceritanya. Itu ada ketoprak, itu ada botak lagi, botok ya. Tapi saya sama lah ya. Jadi kita juga cerita, tapi kenapa kita nggak pernah mau cerita tentang Tuhan dalam dirimu? Kenapa kamu nggak cerita? Persoalannya karena kamu belum mengalami ke dalam hati, cuma liwat-liwat aja. Hanya kena tampiasan gitu. Tapi kalau dalam hati, ya Anda cerita durian karena Anda belum pernah makan durian. Anda nggak bisa cerita. Anda bilang, iya durian tuh durinya tajam. Coba Anda udah makan durian ya. Kalau Anda udah makan durian nih, teman kita lagi makan durian nih. Ya, itu dia nggak ngomong, duduk aja. Kamu tahu, lu makan durian ya? Oh, aja durian udah keluar. Kalau kita sudah gerak di dalam urapan Tuhan, nggak usah ngomong. Senyumnya aja, wow. Senyumnya aja tuh udah senyumnya Kristus, tahu nggak? Tidurnya ngilernya aja tuh, ngilernya keluar itu ada. Itu siapa? In the Christ, waduh. Pernah dengar orang ngigo nggak? Kan nggak ngerti ya. Rekam nih, coba kamu rekam pakai handphone, kamu dengar. Dia bilang, haleluya. Nyak bilang saya suka haleluya padahal saya ngorok. Dia nggak tahu saya ngorok, tapi dia dengar haleluya katanya. Nggak apa-apa ya. Yang terakhir, ya, yang di terakhir baru di penuh Roh Kudus. Ada 5 Anda mesti lakukan. Selalu dipenuhi Roh Kudus ketika Anda di dalam. Maka ini anak-anak muda, anak remaja, saya ingkarin Anda. Ya, jangan Anda merasa sekali aja udah cukup. Anda datang sini, maju depan, lompat. Percaya kalau Anda lompat dalam Tuhan, Tuhan kasih upah.
Bener aja. Coba kalau cucu-cucunya kalau lompat-lompat ke dia, senang ya. Ya, kakeknya kan ya. Kakeknya pasti wah dia beliin permen ya. Biasa gitu di kampung lah ya. Pokoknya senang sama cucunya kalau ada yang main yang bagus gitu. Kalau Anda datang untuk memuji Tuhan dengan hati yang tulus, wow, sorga sibuk loh. Sibuk perhatiin hati kamu. Ini kadang-kadang, waduh, kayak kita lagi kena apa gitu ya. Mau gempa bumi atau apa gitu ya. Satu sisi pengen, satu sisi enggak. Nah ini masalahnya. Jadi 5 hal ya. Untuk kita selalu eksis di dalam Tuhan. Kalau 5 hal ini kita lakukan ya. Yang pertama apa? Diurapi sama orang yang diurapi. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Mengikuti arahan Tuhan. Tegak lurus. Itu yang paling bagus ya. Hati diubahkan, move on ya. Maksudnya kalau kita tahu bahwa kita salah, cepat-cepat hatinya berubah. Hari itu jangan tunggu kapan lagi. Yang enggak apa-apa, hidup dalam persekutuan. Ya, setiap persekutuan artinya apa? Setiap ada pengumuman kamu ikut di dalamnya, pasti ada sesuatu yang kamu dapatkan. Terus yang terakhir apa? Anda akan selalu dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan tampil beda seperti Kristus dalam hidupmu, menjadi berkat dimanapun Anda berada. Baik Bapak Ibu, mari bangkit berdiri.